Bunda dan teman-teman. Terima kasih untuk perhatian. Di sini saya sebagai pemateri pertama izin menyampaikan materi saya, yang dimana pada pertama kali saya akan menyampaikan apa pengertian hasil. Nah, hasil adalah elemen utama artikel yang mempersembahkan analisis data sebagai hasil akhir tanpa memasukkan berbagai proses menelaah atau analisis serta pengujian, hipotesis, dan perbandingan statistik koefisien dengan tabel statistik. Nah, teman-teman, di dalam penulisan artikel, hasil itu merujuk pada temuan atau data yang ditemukan selama penelitian. Ini mencakup hasil analisis data, temuan eksperimen, atau informasi penting lainnya yang didapatkan selama proses penelitian. Hasil biasanya disajikan secara sistematis dan jelas untuk memungkinkan pembaca memahami apa yang telah ditemukan. Nah, bagian pembahasan menurut Sutama dalam Wendra tahun 2014 menyatakan bahwa setelah hasil penelitian disajikan, langkah berikutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikannya. Proses analisis merupakan cara yang bisa dilakukan untuk menemukan jawaban kunci yang rasional seperti penyebab hasil penelitian tertentu serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan di dalam artikel ilmiah. Nah, pembahasan merupakan elemen kunci dari keseluruhan artikel yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau menunjukkan pencapaian tujuan penelitian. Dengan menginterpretasikannya, temuan penelitian menggunakan teori atau studi yang telah disajikan dalam pendahuluan dan mengintegrasikannya ke dalam pengetahuan yang sudah lengkap. Bahkan, mungkin memodifikasi teori yang telah ada atau membangun teori baru. Teman-teman, dapat kita ketahui di dalam artikel, pembahasan merujuk pada bagian yang dimana penulis mengeksplorasi dan menganalisis hasil penelitian dengan lebih mendalam. Ini melibatkan interpretasi hasil, pemahaman implikasi temuan, serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan juga diskusi tentang relevansi hasil tersebut terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, pembahasan juga dapat mencakup pembahasan penelitian, saran untuk penelitian masa depan, dan pertimbangan etika. Nah, ini dapat membantu pembaca memahami makna lebih dalam dari hasil yang telah disajikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa Sabila. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, materi kedua dari kelompok kami yaitu tentang sistematika penulisan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan memegang peranan penting sebagai pemaparan tentang analisis hasil penelitian yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah dalam penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan hasil dan pembahasan dalam penelitian. Yang pertama, pada bagian subjudul, yang A, dituliskan dengan huruf kapital di awal kata dan dibuat bold. Pada bagian yang lain, tidak diberikan nomor, bulat, atau huruf. Yang B, bagian hasil dan pembahasan menyajikan hasil penelitian secara menyeluruh sesuai dengan cakupan penelitian. Yang C, hasil penelitian dapat disertai dengan tabel, grafik, atau bagan yang relevan. Setiap tabel dan gambar diberi nomor dan judul yang sesuai. Analisis data diinterpretasikan dengan benar dan sesuai konteks. Dalam penyajian hasil penelitian dapat digunakan tabel, grafik, dan bagan sebagai pendukung visual dalam penelitian kita. Nah, pada bagian selanjutnya, pada bagian anak subbab, yang A, pada anak subbab lain dalam hasil harus dituliskan dengan huruf kapital yang hanya digunakan pada awal kata saja. Yang B, seperti bagian lainnya tidak diberi nomor, huruf, atau bulat. Bahasa asing, istilah di baku dicetak miring, bahasa daerah juga. Anak subjudul tidak ditebalkan di dalam sistematika ini. Baik, saya Karna Sugana, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tata cara penulisan hasil penelitian secara efektif. Nah, hasil dari analisis data kualitatif itu mencakup informasi yang berasal dari beberapa sumber, yakni diantaranya yang pertama ada istilah dan narasi dari wawancara, yang kedua yakni hasil pengamatan berdasarkan pedoman observasi. Nah, hasil yang ketiga yakni telaah dokumen yang disertakan dalam penelaahan dokumen. Selain itu,
data tambahan seperti rekaman audio, visual, dan objek 3 dimensi itu juga dapat menjadi bagian dari hasil penelitian. Nah, hingga saat ini belum terdapat format standar yang ditetapkan secara resmi untuk menyusun laporan hasil penelitian kualitatif. Nah, namun secara umum diharapkan hasil penelitian kualitatif itu memenuhi kriteria yang akan saya paparkan berikut ini. Yang pertama yaitu ada mengikut sertakan semua variabel atau indikator yang telah dijelaskan dalam tujuan penelitian, baik itu kerangka konseptual dan definisi istilah atau operasional yang merupakan hal terpenting ya. Kemudian variabel atau indikator yang disajikan dalam hasil penelitian itu harus konsisten dengan yang telah ditetapkan tanpa ada kekurangan dan juga kelebihan. Nah, yang kedua, yakni penyusunan itu dibuat secara sistematis, dimulai dengan mengikuti urutan yang telah ditetapkan dalam kerangka konsep. Yang ketiga, mencakup data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang sesuai dengan definisi istilah atau operasional yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yakni memberikan deskripsi tentang informasi yang secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian dengan menjelaskan bahwa informasi tersebut bukanlah hasil penelitian orang lain atau didasarkan pada teori yang telah ada. Nah, pada umumnya, pembuatan hasil penelitian kualitatif dimulai dengan memberikan gambaran atau deskripsi tentang informan dan lokasi penelitian. Deskripsi ini umumnya singkat dan tidak melebihi 1-2 halaman. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan mengenai tata cara penulisan hasil dan pembahasan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknik penulisan hasil pembahasan secara efektif. Pada umumnya, ada beberapa teknik yang umum digunakan untuk membuat pembahasan hasil penelitian menjadi efektif. Yang pertama yaitu ada tahap pra-penulisan. Dalam tahap ini, penulis melakukan revisi terhadap laporan penelitian yang sudah dikaji ataupun dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, penulis harus menentukan fokus masalah yang akan dibahas dan dijelaskan dalam artikel. Dengan merumuskan masalah tersebut, penulis dapat mengembangkan kerangka artikel yang akan disusun. Tahapan yang kedua yaitu adalah tahap drafting atau penyusunan. Langkah ini, penulis mengadaptasi laporan penelitian menjadi artikel mengikuti struktur yang telah ada dan ditetapkan sebelumnya. Penulis harus paham dan membuat artikel penelitian tidak hanya merupakan hasil rangkuman dari laporan, melainkan memerlukan pengelolaan ulang kata, kalimat, dan paragraf dari laporan tersebut untuk disajikan dalam format yang berbeda. Dan tahapan yang terakhir yaitu adalah post-writing. Setelah menyelesaikan draft artikel, biasanya sekitar 15 halaman korto dengan spasi ganda, penulis harus melakukan revisi konten dan penyuntingan bahasa dan format artikel tersebut. Proses ini melibatkan pembacaan kembali artikel dan mungkin juga bantuan dari orang lain. Baiklah, demikian penjelasan mengenai teknik penulisan hasil pembahasan secara efektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Arif Ardiansyah. Baik, saya akan menjelaskan materi kelima yaitu materi terakhir. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan hasil pembahasan dalam sebuah artikel. Yang pertama, hasil data secara logis, sistematis, dan tanpa interpretasi. Hasil data suatu penelitian mencakup informasi atau data diperoleh menggunakan prosedur itu telah disusun secara logis, sistematis, dan tanpa penafsiran. Yang kedua, menghindari data yang tidak berhubungan. Kualitas data tidak selalu menjamin peningkatan kualitas penulisan ilmiah kita. Namun dengan data teratur, berkaitan satu sama lain, dengan penulisan yang dapat dimengerti, seiring dengan tujuan yang diusung, maka penulisan dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tampilan data dalam format atau grafik yang mudah dipahami. Penampilan suatu data atau informasi kita bisa menggunakan tabel, grafik, bagan, dan lain sebagainya, agar mempermudah pembaca mengetahui di mana letak data tersebut dan dapat ditemukan. Jadi, inti hasil data tersebut jelas diperoleh tanpa diulang-ulang angkanya.
sehingga pembaca merujuk langsung kepada sumbernya. Yang keempat, tulisan pembahasan. Bab pembahasan sering disebut dengan bab diskusi. Dalam bagian penyajian data, informasi disajikan untuk menawarkan solusi terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Bagian ini berpengaruh pada kesimpulan. Saat pembahasan data perlu ditafsirkan hasil yang diperoleh, memberikan ulasan mengapa temuan tersebut berhubungan serta menjelaskan hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, pembahasan signifikasi. Terkadang memungkinkan kita menonjolkan hasil penelitian kita sendiri, sambil merendahkan temuan dari penelitian yang lain. Oleh karena itu penting jujur membahas kekurangan atau faktor-faktor pembatas penelitian kita, yang dapat menjadi saran penelitian yang lebih lanjut. Yang keenam, bedakan antara fakta dan spekulasi. Menegaskan perbedaan antara fakta dan spekulasi merupakan hal yang penting. Disarankan menghindari membuat pendapat tentang hal-hal yang belum terbukti, seperti mengambil kesimpulan melebihi batas konteks penelitian yang sudah ditetapkan.